للأنام فيها فاكهة ونجم فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Ibu Stepni yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Menginjak acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salimah. Kepada Ibu Tias, kami persilahkan. Ibu Tias. Maaf ditunggu sebentar ya.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PD Salimah Kabupaten Bantul kepada Dr. Gigi Prasasti Bintarum, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Arfian Saharahab LCMPDI, yang saya hormati teman-teman peserta Sabila Salimah Berbagi Ilmu via online yang dilaksanakan oleh PD Salimah Bantul. Yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk beritibak kepada beliau dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, yang pertama tadi jazakallahu kasir kepada Ustadz Arfian Saharahab yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini berkenan berbagi untuk kita, untuk pencerahan gitu ya, untuk menambah ilmu kita gitu ya tentang tafsir Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita mengaji, untuk bersama-sama kita menambah pengetahuan kita, tolabul ilmi tentang tafsir Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Sabila atau Salimah Berbagi Ilmu via online ini kita adakan secara rutin 1 bulan sekali. Nah, selama bulan Ramadan ini ada tambahan, karena memang ini adalah Syahrul Quran, begitu ya. Waktu yang sangat tepat begitu ya untuk menyemangati kita untuk semakin mencintai Al-Quran, tilawah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Diharapkan dengan acara ini nanti kita semuanya mendapatkan kemanfaatannya dan semakin bersemangat gitu ya untuk semakin memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di era pandemi selalu begitu ya. Saya selalu mengingatkan diri saya dan juga teman-teman semuanya
tetap untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, salah satunya adalah kajian kita yang biasanya itu secara offline, ini masih kita adakan secara online atau virtual atau lewat Zoom. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi. Nanti kita harus ada perubahan begitu ya, setelah bulan Ramadan kita semakin memaknai Al-Qur'an. Tentu dalam pelaksanaan ini masih banyak sekali kekurangan karena kita masih belajar secara virtual, tetapi sekali lagi ini adalah peluang kita gitu ya untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan dengan virtual atau dengan Zoom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti acara kajian Sabila atau Salimah berbagi ilmu via online. Ditunggu nanti kajian-kajian berikutnya. Semoga nanti teman-teman masih berkenan untuk bisa mengikuti acara yang diadakan oleh PD Salimah Bantul. Banyak salah mohon maaf. Semoga bermanfaat acara ini, selalu meluruskan niat kita bahwa kita belajar, kita silaturahim, kita thalabul ilmi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makatan dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sasti yang sudah memberikan sambutannya. Menginjak acara inti yaitu ngaji tafsir Al-Quran Surat Ar-Rahman yang akan disampaikan oleh Ustadz Arfiansyah Harahap LC MPDI. Tetapi sebelum beliau menyampaikan kajian intinya, perkenankan saya membacakan sekilas biodata beliau. Yang pertama, nama Haji Arfiansyah Harahap SPDI LC MPDI. Tempat tanggal lahir Medan 21 Agustus 1986. Alamat Perumahan Cepoko Indah, Jalan Parkit, C9 RT 07, Kuden, Sidomulyo, Piungan, Bantul. Pekerjaan mendidik. Beliau sebagai dosen di UPN dan UIN Sunan Kalijogo. Kemudian berdakwah. Beliau di IKADI, MUI DIY, Dewan Syariah, Gudang Zakat, pembimbing jamaah umroh, dan berdagang. Istri beliau bernama Ibu Vika Pravesti, SPD. Putra beliau sebanyak 5 anak, yang 4 laki-laki dan 1 perempuan. Itu sekilas kurikulum vitae dari Ustadz Arfiansyah. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Arfiansyah, kami persilahkan untuk memberikan kajiannya. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muttaqin bil kitabil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa asyrafil mursalin alladzi fatahallahu bihi a'yunan 'umyan wa alamatin rusulan man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah di sela-sela kesibukan kita bisa meluangkan waktu yang berharga ini. Insya Allah yang kita luangkan ini juga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang kita isi pada kesempatan hari ini insya Allah semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah, bahkan menjadi pahala yang sangat besar, sangat menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, karena talabul ilmi, apalagi mengkaji ayat-ayat Al-Quran adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang utama untuk kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan berat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salawat dan salam selalu kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar Allah izinkan kita untuk terus supaya menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita,
sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi Ibu Nuha yang menghubungin saya bahwa kajian ini nggak bisa satu hari karena begitu dalam makna surah ini dan juga perlu kali ilusi kuah ke dalam hati kita hingga menghadirkan rasa takut dalam hati kita. Bahkan sebagian para ulama itu menjadikan kajian ini ada yang sampai 31 kali sesuai dengan kalimat ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada juga yang memang sekali pertemuan itu sampai 50 menit, 60 menit dan sampai 9 kali pertemuan. Sehingga Ibu yang dirahmati Allah Taala, izinkan saya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ayat 1 sampai 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini asbab kita semakin bersungguh-sungguh dalam taati Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Ar-Rahman ini surah ke-55 dalam Al-Qur'an ya. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri dari 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahman yang berarti yang Maha Pemurah, berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar dari surah ini menerangkan ke Maha Pemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga, allati la tu'addu wa la tuhsa, tidak terhitung, tidak ternilai, tidak terhingga di dunia maupun di akhirat nanti. Maka yang kita fokuskan pada kesempatan hari ini adalah surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, khalaqal insan, dia menciptakan manusia, 'allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman pada ayat pertama ini ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pembukaan surah ini dari nama Allah yang a'zam, Ismullahil a'zam. Nama Allah yang paling besar. Dan nama Allah yang paling besar ini menjadi simbol bahwa Allah Subhanahu wa taala ya Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala sabaqat ghadabahu, itu lebih dahulu, lebih duluan daripada maha murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ar-Rahman itu asal katanya rahimah. Rahimah kalau dipecah menjadi 3. Rahmatun, ada rahimun, ada rahman. Asal katanya 1, yaitu rahimah. Maka semua ini artinya identik, yaitu sifat kasih sayang. Ya, sifat kasih sayang. Bunda yang dirahmati Allah SWT, rahim atau rahim yang dalam perut seorang wanita yang Allah ciptakan adalah menjadi sumber kasih sayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala hembuskan tertanam di sana janin, lalu Allah Subhanahu wa taala hembuskan ruh ke dalamnya, maka akan meningkatkan rasa kasih sayang seorang ibu. Ya, akan meningkatkan rasa kasih sayang seorang ibu. Makanya kalimat yang benar saat kita mengatakan silaturahim adalah silaturahim. Ya, rahim bukan rahmi, tapi rahim, silaturahim. Rahim itu perut ya atau kandungan. Silaturahim menghubungkan rahim itu artinya
sangat sangat dianjurkan agar jangan sampai membuat hubungan dengan manusia kecuali dengan asas kasih sayang. Oleh karena itu silaturahim itu berlaku untuk dua saudara sekandung yang bertikai, maka mereka harus menyambung tali silaturahim karena sama-sama satu rahim. Adapun kalau sama saudara yang lain sesama muslim, dia tidak dikatakan silaturahim walau dalam bahasa yang biasa kita sebutkan silaturahim juga. Tetapi lebih identik dikatakan ziarah. Saya mau ziarah, mau datangin itu, mau kembali mengeratkan ukhuwah, lebih bagus ukhuwah. Kalau rahim itu sama saudara sendiri. Maka kita dilarang untuk bertikai dengan saudara sendiri, terkhusus yang satu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mulakan awal ayat ini dengan Ar-Rahman? Perhatikan ayatnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, penciptaan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia, semuanya dibangun atas dasar rahmat. Ya, atas dasar penyayang. Ya, atas dasar kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman menguatkan daripada ayat ini, illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahu, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Artinya Allah menciptakan manusia atas dasar rahmat. Allah turunkan Al-Quran atas dasar kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan atau mendatangkan Al-Quran ini dan menciptakan manusia itu untuk memberatkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan dasar kasih sayang, dan Allah turunkan Al-Quran agar membuktikan kasih sayang tersebut kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk disayang, kecuali untuk dibahagiakan, dan sifatnya fid dunya wal akhirah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada manusia. Oleh karena itu, bahasa atau kata Ar-Rahman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Isra ayat 110, qul ud'ullaha awidhur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ya, Allah Subhanahu sandingkan yang pertama Ismul Jalalah dengan lafaz Ar-Rahman, menunjukkan bahwasanya identik sifat Allah Subhanahu wa taala ini, Ar-Rahman ini sangat lebih besar ya ketimbang sifat-sifat yang lainnya ya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bagian daripada Ismullahil A'zam. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada zat yang memiliki nama-nama yang baik, dan hal tersebut wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman salah satu dari nama-nama tersebut. Bahkan nama ini adalah nama yang paling agung menurut sebagian pendapat para ulama. Hakikatnya adalah untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Dan dasar atas pemberian nikmat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penciptaan manusia bertujuan kasih sayang atau rahmatnya Allah, dan Allah pertegas hal tersebut sebagaimana yang tadi kita sampaikan dalam surah Hud tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah Allah mudahkan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah itu illal ya'budun.
Dan saya ulangi bahwa harga ibadah yang Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya, itulah harga rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Ya Allah, aku mohon kepadamu mujibat, hal-hal yang membawa aku kepada rahmatmu, wa ada ampunanmu. Ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Saya ulangi bahwasanya ibadah kepada Allah adalah harga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segala bentuk rasulnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pertegas, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku mohon segala hal yang menyampaikan kepada rahmatmu. Nah, ibadah ini segala bentuk ya, apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maka secara spesifik bahwa ibadah itu mencakup pemikiran, mencakup suluk mati Allah SWT menjadi tujuan. Artinya kita menjadikan diri kita soleh, bersifat amanah, bersifat jujur. Mohon ibu-ibu di silent dulu mic-nya ya, mohon di silent dulu. Saya enggak konsentrasi, saya terputus pecah gara-gara suara dari luar deh. Iya. Saya ulangin ya. Mi tolong Mi anak-anak Mi. Jadi ibadah itu, Ibu bin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mencakup pemikiran, suluk atau akhlak serta sifat, dan menjadikan sifat kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan utama kita. Ketika orang sudah terbiasa dengan kebaikan, dengan ibadah, maka akan terbentuk sifat. Ya, sifat itu kadang mau hibah, tetapi banyak yang diupayakan. Ya, sifat itu kadang mau hibah, sebagaimana Rasulullah punya sifat amanah, tabligh, fatonah, tabligh, ya, sidik, amanah, fatonah, tabligh, ya, itu adalah sifat mau hibah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu semua tidak akan terjadi bagi manusia biasa seperti kita ini kalau pemikiran serta suluk kita tidak dibiasakan untuk itu. Oleh karena itu, ketika seorang terbiasa dengan pemikiran baik, pemikirannya berlandaskan Allah Subhanahu wa taala, Islam, kaidah keislaman, berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu akan terbentuk suluk. Karena ketika orang berpikir baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tidak sesuai dengan suluknya, dia mikirnya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, akan ada pertentangan, ya, sirah
akan ada pertentangan sira' di hatinya. Hatinya akan gundah. Nah, kegundahan hati ini kalau dia perturuti, artinya kalau dia dengarkan dengan baik, maka akan membawa dia pada akhlak yang baik, ya, pada sifat yang baik. Tapi kalau pemikiran yang baik lalu bertentangan dengan sifat atau akhlaknya, suluknya, kemudian ada tekanan, ada teriakan dalam hati seorang itu, dan teriakan itu tidak didengarnya, malah digilasnya. Ya, kan contohnya begini, Bapak Ibu, mereka yang membuat proyek palsu, menandatanganin proyek palsu, lalu itu setelah tanda tangan, hati mereka sebenarnya takut, was-was, berteriak, nggak setuju. Tapi ketika udah terbiasa, udah nggak dengar lagi itu. Hati itu udah tidak terdengar lagi suaranya. Nah, maka akan menjadi sifat menentang. Tetapi kalau dia pemikirannya bagus, sesuai dengan akhlaknya, akan menjadi sifat seorang. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat menjadi tujuan, akhlak menjadi harganya, dan pemikiran menjadi asbabnya. Dan inilah ibadah. Ya, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sinkron antara pemikiran, suluk, dan sifat, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali pada bahasa rahmat tadi, ya, pada bahasa Rahman tadi. Seseorang yang kenal baik dengan orang lain, dengan kenal baik, maka ia akan memberi. Kenal dengan baik, siapa namanya, di mana dia tinggal, bagaimana keadaannya, ya, maka akan menggerakkan orang ini memberi. Ketika yang dikenalnya ini sedang dalam keadaan susah, sulit, perlu dibantu, maka akan tergerak hatinya untuk membantu. Tetapi kalau tidak kenal, ya, maka nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala, nggak akan mungkin kita memberinya. Nggak kenal saya. Jangan-jangan nanti kalau saya kasih uang saya dikemana-manain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Ya. Rahmannya Allah atau sifatnya ini, Allah Subhanahu wa taala melalui sifatnya ini memberikan hambanya tanpa batas. Dan hal ini menjadi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, kataba ala nafsihir rahmah. Sungguh Allah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat, yaitu Rahman. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk beribadah, dan harga rahmat Allah adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah. Saya ulangin. Bukti seseorang dirahmati Allah adalah ibadahnya kepada Allah. Ada orang bangga dengan hartanya yang banyak, lalu dia katakan, wah, ini hartaku ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semu. Ya, itu adalah semu. Kalau yang bersangkutan, ya, tidak menjadikan hartanya itu semakin membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau apa yang dia miliki dari rezeki yang ada membuat dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah dia sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dari itu, rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya ini, Allah Subhanahu wa taala dukung dengan diutusnya Nabi dengan membawa syariat yang mengandung maslahat dan mencegah mafsadah. Dan Nabi ini tidak meninggalkan kaumnya kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kepada kaumnya. Sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, dan sampai bahasa ulama mengatakan begini, taraktukum alal bayda, sungguh aku tinggalkan kalian, ya, dalam keadaan putih bersih
Artinya syariat itu telah jelas benderang dijelaskan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukti daripada kasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak satupun dari hamba Allah yang mengerjakan agama ini atau ibadah ini samar-samar. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rahman sifat ihsan dalam hati. Rahman itu sifat ihsan. Ihsan itu sifat baik dalam hati. Tetapi sangat sangat condong pada kasih sayang bagi seorang hamba Allah, bagi manusia. Walau dibandingkan dengan rahmat Allah ini tak sebanding. Nanti kita akan jelaskan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rahmat adalah sifat lembut dalam hati yang menggerakkan seorang berbuat ihsan dan memberi kepada orang lain. Rahmat memiliki rupa yang disebut perasaan serta akhlak. Jadi ada rasa di sini. Melihat orang susah ada rasa. Melihat orang bermaksiat ada rasa di sini. Sakit, ya Allah kenapa dia bermaksiat. Melihat anak kita nggak mau sholat, susah baca Quran, susah puasa, malas-malasan. Di sini ada perasaan ya Allah sedih. Namanya Rahman itu namanya, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh ya, saat kita melihat ada anak yatim, dia susah makan, kehidupannya sulit, maka kita akan tergerak hati kita untuk memberinya. Ini namanya sifat Rahman. Ya, namanya sifat Rahman. Ya, kalau manusia rahmat, sifat rahmat. Kamu ini enggak punya perasaan ya. Nah, perasaan itu dikatakan rahmat karena condong pada kasih sayang. Atau ada yang sakit, kita lihat orang-orang sakit, Masya Allah. Kita doakan dia, kita doa pada Allah, kita bantu dia dan sebagainya, itu sifat rahman. Dan orang yang diberi atau mendapatkan rahmat disebut almarhum. Ya, makanya orang yang meninggal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya orang yang meninggal itu, kita almarhum itu menjadi doa. Ya, bagi orang meninggal almarhum itu menjadi doa. Kita berharap kepada Allah semoga dia benar-benar almarhum, yaitu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena walau sebenarnya nggak semua orang layak disebut almarhum. Ada orang yang nggak pernah ke masjid, menentang Allah dan Rasulnya, memutarbalikkan fakta. Masa kita juga belum dia almarhum, ya kan nggak etis juga selama ini dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus paham bahwasanya manusia bersifat lemah dan sumber kekuatannya adalah saat dia mengaku lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang hambanya lemah ini, maka Allah berikan fasilitas-fasilitas yang menguatkan dia, yang membuat dia sukses, yang membuat dia bahagia, yang membuat dia senang. Nah, setiap kali manusia mengaku lemah, maka di setiap itu akan ada kasih sayang Allah, bantuan Allah. Jika manusia merasa kuat, maka akan terjauh dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala, hingga dia akan menjadi orang yang paling kerdil di dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah ciptakan manusia dengan sifat lemah. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan sifat gundah. Idza massahu syarru jazua. Kalau datang pada dia kesulitan, jazua, gundah dia. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau datang pada dia kebaikan, dia akan pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Agar dia, Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah, agar dia selalu mohon belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia Allah tanamkan sifat kuat, sombong dia. Ya, sombong dia. Nah, maka obat dari sifat-sifat syaitoniyah dalam hati kita tidak ada lain
kecuali kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat, maka Allah akan datangkan kasih sayangnya kepada kita. Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan dan kesuksesan manusia itu ada pada saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kembali ini bukan meninggal, bukan, tetapi kembali atau menjadikan Allah sebagai sandarannya. Ya, manusia akan bahagia saat dia menjadikan Allah sebagai sandarannya, sebagai tempat dia meminta, sebagai tempat dia mengeluh, berkeluh kesah dan sebagainya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kembali kepada Sang Rahman. Menjauh dari Allah tanda kebodohan yang nyata. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia baginya kehidupan yang sulit dan sempit, dan akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Dia berkata, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan Allah menjawab, begitulah saat datang kepada kami ayat-ayatmu, ayat-ayat kami, engkau lupakan dia, dan begitulah engkau dilupakan hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, kasih sayangi kita. Dan mustahil ada kebahagiaan saat seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bahagia dalam maksiat, mustahil dalam menentang dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini ada al-akh atau al-ukh yang merasa dia bahagia dengan harta, itu semu. Ya, semu dia. Apalagi kita ini sering sekali menakar kebahagiaan itu saat diterima PNS. Wah, anak aku terima PNS. Ya. Apalagi orang-orang zaman sekarang ini, ya, syarat laki-laki yang layak menikahi anakku adalah 1 PNS. Ya, saya nggak tahu kehebatan PNS itu apa, kecuali kehebatan PNS itu dia adalah abdi negara yang kalau dia bersungguh-sungguh dalam mengabdi, pahalanya luar biasa besar. Ya, luar biasa besar. Di samping dia mendapatkan ganjaran dunia yang itu juga menjadi bagian rezeki yang telah Allah tetapkan. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bermaksiat, jangan sampai menentang Allah atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala walau 1 ayat pun. Dan rahmat di sisi Allah adalah limpahan nikmat. Di sisi Allah limpahan nikmat. Di sisi manusia adalah kelembutan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hal ini agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga sifat yang lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Mindset rahmat, ya, mindset rahmat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian orang berpikir bahwa rahmat itu ada pada pekerjaan, ya, pekerjaan yang baik, gaji yang banyak, keluarga yang baik, rezeki yang baik, hasil yang baik. Itu bagian, ya, itu bagian. Tapi rahmat yang sebenarnya adalah hidayah Allah SWT. Karena tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar bahagia dan standar kasih sayang itu ada pada hal-hal tadi yang kita sebutkan di poin pertama ini. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Aisyah mi, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kerap menyampaikan dalam beberapa ayat bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.
Allah nggak sampaikan orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling sedikit hartanya, nggak standar itu. Ya, orang yang paling bagus pekerjaannya atau yang dia pedagang, nggak begitu. Allah sampaikan akramakum indallahi atqakum, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini. Ya. Karena Allah berikan dunia kepada siapapun, tetapi kebahagiaan akhirat hanya Allah berikan atau Allah hadiahkan para salihin. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Mulia. Dia mulia, orang mulia di antara kalian. Ma 'anittum. Ya, dan kalian tidak meletakkan perasaan dongkol kepada dia. Harisun 'alaikum, sangat menjaga kalian bil mu'minina, pada orang-orang beriman, raufur rahim, maha penyayang, dia juga penyayang dan maha lembut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi hadiah terbesar untuk kita. Menjadi rahmat terbesar untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mempertegas bahwa tidak ada ya yang paling berharga pemberian Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kecuali datangnya seorang rasul kepada kita. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tapi hal ini hanya disadari oleh orang-orang beriman saja, orang-orang yang paham, dan sulit diterima oleh sebagian orang yang kurang paham. Ya, apalagi bahasanya begini, ngapain sholat kalau rezeki masih susah? Yang haram aja susah, Pak, apalagi yang halal. Ini bahasa ini nggak boleh keluar. Ya, nggak boleh keluar dari mulut seorang muslim, nggak boleh. Ini menunjukkan akidah yang rusak. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat terbesar bagi kita. Kisah orang-orang Madinah. Ya, saat perang Hunain selesai, para sahabat membawa ghanimah. Dalam riwayat ghanimahnya itu sampai memenuhi memenuhi daerah-daerah yang berada di sekitar kota Madinah. Saking banyaknya ghanimah ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membagikan membagikan ghanimah. Abu Sufyan 100 kambing. Ikrimah 100 kambing. Ini 100 kambing, 100 kambing. Teman-teman, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ghanimahnya itu dibagikan habis, orang Madinah, kaum Ansor nggak dapat. Ya, nggak dapat. Kemudian datang seorang sahabat, orang-orang Madinah berkumpul di tempat, lalu diutuslah salah seorang dari mereka menemui Baginda SAW. Maka Rasulullah bilang begini, wahai Rasulullah, sahabat ini bilang begini, wahai Rasulullah, mohon maaf, apakah ini pembagian yang adil? Kata sahabat ini. Rasulullah SAW tersenyum melihat dia. Apakah kamu tidak terima? Kata Rasulullah. Sahabat bilang begini, wahai Rasulullah, aku datang karena diutus kaumku. Di mana kaummu? Kata Rasulullah. Di sana mereka berkumpul. Datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Kata Rasulullah, wahai ya ahlal Madinah, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Madinah, wahai penduduk Yathrib, benarkah apa yang disampaikan orang yang engkau utus ini kepadaku? Para sahabat diam. Diulangi Rasulullah, benarkah apa yang dikatakannya? Diam sahabat. Benarkah apa yang dikatakannya? Kata Rasulullah. Kemudian serempak mengatakan, wahai Rasulullah, iya benar. Lalu Rasulullah bilang begini, wahai ahlul Madinah, apa menurutmu saat kegelapan datang kepada kalian,
lalu datang seorang nabi yang membawa pelita yang terang benderang. Ya kaum Ansor, apa menurutmu di saat kehidupan kelam, lalu datang nabinya yang mengutus dan mengajarkan kalian hal-hal yang membuat kalian bahagia. Wahai kaum Ansor, apa menurutmu ketika orang-orang itu pulang dengan membawa ghanimah dan orang-orang Ansor pulang bersama nabinya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung orang-orang Madinah menangis semuanya. Menangis semua. Islami di Nabi Muhammadin Nabi ya Rasul. Menangis sahabat Ansor. Karena memang begitu berat. Apalagi hitungan manusia. Ya, hitungan manusia. Tetapi sahabat Ansor akhirnya tersadar bahwasanya keberadaan mereka Rasulullah di tengah mereka melebihi ghanimah yang Rasulullah SAW bagi-bagikan secara besar-besaran kepada penduduk Makkah. Walau sahabat Ansor tidak mendapatkan apapun dari ghanimah tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus paham bahwa benar-benar memahami bahwa rahmat Allah dengan datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu rahmat yang besar. Ya, maka kita perlu berupaya untuk menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sebagai bukti kecintaan kita pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu sifat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman kalau dia pakai alif lam, Ar-Rahman hanya milik Allah. Sifat rahmat itu hanya milik Allah. Adapun rahmat Allah, ya, rahmat Allah disisipkan pada hati manusia. Lillahi miyatu rahmah anzala biha wahidah. Allah punya 1.100 rahmat. Allah turunkan satu rahmat. Ya ta'atafu biha insanun wa hayawanun wa nabatun. Yang dengannya saling berkasih sayang di antara manusia, hewan serta jin. Ya. Dan kita melihat efek satu rahmat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Bayangkan rahmat ini yang Allah sisipkan dalam hati kita itu cuma 1% saja di antara 100 rahmat Allah yang masih nyangkut di langit. Ya, ada 99 lagi yang nyangkut di langit, satu di sini dunia. Kita lihat hari ini manusia berkasih sayang. Ya. Nah, dalam surah Ar-Rahman atau Taubah yang tadi kita sampaikan itu menjadi buktinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanamkan sifat rahmat ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar baginda tidak keras hati. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Fabima rahmatin, dan dengan rahmat Tuhanmu dari Allah, artinya langsung yang Allah berikan ke dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia tidak ada yang rahmatnya melampaui baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian perang Khaybar, saat balik dari Khaybar dengan ghanimah yang banyak, datang munafik. Ya, datang orang munafik, orang Badui yang tidak berakhlak. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bagi-bagikan ghanimah, Badui ini mencekik baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, mana bagianku? Adil dong sama aku ini." Kata Rasulullah, siapa yang paling adil di dunia ini selain aku? Siapa lagi, kata Rasulullah. Dalam riwayat dia mencekik baginda sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat merah di leher baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tolong bagiin kepada orang ini ghanimahnya. Dapat ghanimah. Kata Rasulullah, sungguh orang ini akan lahir dari rahimnya
keturunan-keturunan yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena dia tidak belajar rahmat dari Allah, dari Rasulullah SAW. Apalagi mengklaim baginda SAW tidak adil. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat ini tadi kita katakan kelembutan hati. Kalau kelembutan dalam hati kita tercabut, akan hilang hikmah. Kalau kelembutan dalam hati kita tercabut, akan hilang hikmah. Maka yang adalah kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, daripada kita berkata kasar, kita berkata yang tidak serono, lebih baik diam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah berkata baik atau diam. Nah, kita perhatikan rahmatin minallah. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Rasulullah SAW mampu untuk merekrut sahabat-sahabat yang bahkan keras hatinya. Ya, terpukau dengan akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tujuan Allah turunkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarima akhlak. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rahmat yang Allah sisipkan kepada kita dengan apa yang masih tertinggal di langit itu seperti seorang ayah yang membuat pesawat mainan untuk anaknya. Ayo nak, kita buat pesawat nak. Ya, seorang ayah mulai buat pesawat, ya, dilipat-lipat pesawatnya. Sudah jadi. Ayo terbangkan. Namanya pesawat. Dari apa? Dari kertas. Dibandingkan dengan pesawat sungguhan, Bu, yang membawa kita umroh, haji, membawa kita melanglang buana di alam semesta ini, berdakwah kemana-mana sampai internasional, menuntut ilmu kemana-mana sampai ke luar negeri. Apakah sama pesawat yang sungguhan itu dengan pesawat mainan yang kita buat untuk anak kita? La yastawun, nggak akan mungkin sama. Ya, nggak akan mungkin sama. Yang sama apanya? Namanya saja, pesawat. Itulah bandingan dengan rahmat Allah dengan yang ada pada kita saat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asas Rahman tadi, Ar-Rahman tadi, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Al-Qur'an. Ya. Asasnya Rahman. Karena asasnya Rahman, Allah datangkan Al-Qur'an. Loh, kan ayatnya Ustaz, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kenapa enggak khalaqal insan 'allamal Qur'an? Padahal Al-Qur'an itu datang di akhir setelah manusia diciptakan. Kita lihat bahwa awal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia adalah Al-Qur'an. Nikmat yang paling dasar, nikmat yang paling kuat. Oleh karena dalam ayat ini 'allamal Qur'an terlebih dahulu disampaikan. Dalam ayat lain Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada manusia Al-Qur'an, pada hamba-hambanya Al-Qur'an, dan dia tidak menjadikan Al-Qur'an itu untuk manusia 'iwaja, kesulitan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada orang yang sulit baca Quran, ini masih baca ya. Kalau ada orang yang sulit baca Quran, pastikan dia tidak belajar dengan baik. Pastikan. Karena tidak ada jaminan orang Arab bisa baca Quran dengan baik. Itu orang Arab loh ya, bukan kita orang di luar Arab ya. Tidak ada jaminan orang Arab itu bisa baca Quran dengan baik. Ya, bisa jadi orang Indonesia lebih bagus baca Qurannya daripada orang Arab. Apa buktinya Ustadz? Musabakoh. Musabakoh kita dimenangkan, musabakoh internasional banyak dimenangkan orang Indonesia. Itu buktinya. Ya, tetapi
ini kita berbicara baca Quran yang tingkatnya tinggi, tingkat internasional. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahasa iwaja juga artinya kesulitan, dimengerti misalnya. Allah tidak menurunkan Al-Quran ini untuk sulit dimengerti, enggak. Bahkan Al-Quran Allah turunkan mudah dimengerti, ya, mudah dimengerti. Lagi-lagi kembali pada bagi orang yang mempelajarinya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran ada 3 metode baca. Dalam bahasa Indonesia artinya baca. Dalam bahasa Al-Quran ada 3 bahasa baca. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Baca olehmu dari apa yang telah diwahyukan kepadamu, lalu dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna tilawah di sini? Utlu tilawah. Yang pertama bahasanya tilawah, artinya baca. Apa maknanya? Para ulama mengatakan bahwasanya 2 hal maknanya. Ada 2. Salah satu di antara dua ini. Yang pertama, hendaklah seseorang membaca Al-Quran sebelum melaksanakan sholat. Membaca Al-Quran sebelum melaksanakan sholat. Setelah dia membaca Al-Quran, maka dia laksanakan sholat. Ini sekedar membaca aja, baca sebelum sholat. Ketika seorang membaca Al-Quran sebelum sholat, maka akan terbentuk konsentrasinya, akan terarah fokusnya, sehingga ketika dia melaksanakan sholat, Allahu Akbar, sudah bisa berupaya khusyuk. Bisa berupaya khusyuk. Salat yang dilaksanakan dengan khusyuk inilah ibunda yang dirahmati Allah SWT akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua adalah membaca dan menghafalnya sebelum sholat. Makanya ada metode menghafal Quran 1 ayat 1 sholat. 1 hari 5 ayat. Al-Quran ada 6.606 sekian ayat. Bagi 5 ada 1.200 sekian ayat. Oke, kita lanjut ya Bunda ya. Ada 1.200 sekian. Bagi 365 hari, maka kita membutuhkan waktu kurang lebih 6-5 tahun menghafal Quran dengan metode 1 hari 1 sholat. Artinya Bunda yang dirahmati Allah, kalau kita balik dari umur 13-14, insya Allah di umur 18, 19 atau 20 kita sudah khatam Quran, menghafal. Tapi ini pendapat para ulama ya. Kita perhatikan. Biasanya Bunda, kalau orang yang menghafal itu, ya kalau orang menghafal itu, fokusnya pecah atau konsentrasi Bunda? Pasti fokusnya konsentrasi. Artinya pemikirannya, fokusnya sudah terbentuk. Maka ketika dia melaksanakan sholat, akan mendatangkan khusyuk karena dia telah konsentrasi. Salat yang seperti inilah yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa hari ini salat kita belum mampu membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum salat kita tidak baca Quran, ya. Maka penting kita baca Quran sebelum salat. Ini yang pertama. Yang kedua, metode tartil. Ya. Yang kedua, metode tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Allah Subhanahu berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Atau tambah di malam itu engkau berdiri dan bacalah Al-Qur'an dengan metode tartil. Bunda, tartil itu ada 3.
seorang membaca Al-Quran harus mengikuti 3 komponen ini. Yaitu yang pertama adalah komponennya tajwid, yang kedua tahsin, yang ketiga suara yang indah. Ya, seorang hamba Allah, siapapun dia, harus berupaya membaca Al-Quran dengan tajwid, tahsin, dan suara yang indah. Tajwid, Bunda, bisa kita pelajari sendiri. Silahkan, otodidak. Tetapi tahsin, mustahil tanpa guru. Mustahil. Makanya, saya perlu berharap sekali, bunda-bunda yang ada di Salimah ini berupaya mencari guru. Ya, yang bisa mengajari kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita belajar Al-Fatihah sampai An-Nas, insya Allah tersertifikasi. Ya, sudah tersertifikasi. Walaupun nggak ada sertifikatnya, kamu sudah belajar, sudah dari siapa? Dari Ustadz ini, dari Ustazah ini. Semuanya iya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Top. Ya, kalau ada penghafal Quran yang tidak ada gurunya, Ustadzu syaitan. Kalau ada penghafal Quran yang dia bilang saya hafal Quran tapi nggak ada gurunya, maka ustadznya gurunya syaitan. Dan mustahil bacanya pasti bagus, itu mustahil sekali. Nggak karena ada itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah suara yang bagus. Ya, kita berupaya baca Quran dengan suara yang bagus. Ya, silahkan kita contoh syekh-syekh mana yang kita mau kita contoh. Tapi ingat, kita harus berupaya baca Quran dengan suara yang terbaik, suara yang bagus. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdiri dalam sholat, harus berupaya mempertahankan bacaan dengan tajwid, tahsin, dan suara yang bagus. Nah, efeknya ketika seorang melaksanakan bacaan dengan baik, maka dia akan berupaya tahan lama berdiri dalam sholatnya. Ketika suara kita nggak bagus atau tidak membaca dengan tartil, maka malas lama-lama dalam sholat. Yang ketiga adalah qiraah, baca juga artinya. Para ulama menyampaikan tentang surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini, bahwa seorang hamba Allah harus berupaya membaca Al-Quran dan plus berupaya memahaminya, baik yang tertulis dalam Al-Quran, al-ayah al-kitabiyah, atau al-ayah as-suturiyah, al-ayah kauniyah, ayat-ayat yang tertulis di alam semesta ini. Maka ini 3 hal yang kita harus pahami, berupaya membaca Al-Quran. Inilah yang dimaksud juga walam yaj'allahu iwaja, tidak Allah jadikan Al-Quran itu sulit. Bunda, tanda Al-Quran itu mudah dan sesuai dengan manusia adalah ketika kita mendengarnya. Kita dengar bacaan Al-Quran yang baik dan benar, telinga kita enak, nyaman, tenang, atau bagaimana? Pasti enak, nyaman, dan tenang. Tapi kalau ada orang baca Quran salah-salah, ini telinga kita nggak enak. Aduh, bacaannya nggak bagus. Aduh, salah-salah. Telinga kita tidak enak. Kenapa? Al-Quran itu menyatu pada tubuh manusia. Walam yaj'allahu iwaja. Dan Al-Quran menjadi bukti ya rahmannya Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Nah, ada yang bertanya, kenapa dalam ayat ini Allamal Quran terlebih dahulu dibandingkan khalaqal insan? Nah, didahulukannya ayat kedua dari ayat ketiga. Ini adalah sebagai bukti bahwa keberadaan manusia tidak akan ada maknanya jika dia tidak memperhatikan Al-Quran. Tidak akan berguna kalau dia tidak bersinggungan dengan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia? Allah jadikan Al-Quran sesuai dengan tabiat dan kebutuhan manusia. Membacanya tenang, mendengarnya tenang, mempelajarinya tenang, mengamalkannya akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Dikatakan bahwa kesempurnaan nikmat adalah petunjuk. Manusia tidak dikatakan mendapat nikmat yang banyak kecuali jika ia berada dalam hidayahnya Allah atau petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan standar nikmat yang hakiki adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu sampaikan dalam surah Al-Fajr, ya. Wa ma idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa ma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia itu
Ada yang mengatakan ketika datang kepada dia kebaikan-kebaikan, dia bilang, wah Tuhanku memuliakan. Rumahnya gede, mobilnya banyak, ya bagus-bagus, anaknya banyak, sebagainya. Wah Tuhanku sedang merahmatiku. Ada juga yang mengatakan, wah Tuhanku menghinakanku. Kenapa? Ini susah, ini susah, ini susah, dan sebagainya. Apa kata Allah? Kalla. Sesekali tidak. Ya. Sesekali tidak. Bukan itu. Bukan itu yang menjadi standar. Standarnya adalah bagaimana kita berbuat ketaatan dengan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus ingat bahwa pemberian Allah bukanlah simbol pemuliaan, dan penahanannya Allah terhadap apa yang kita inginkan, yang kita minta, yang kita doakan, bukan simbol penghinaan. Maka standarnya adalah allamal Quran, yaitu ta'limul Quran adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan ini menjadi nikmat yang terbesar sebagaimana yang Allah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, pertanyaannya, percayakah kita bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an, saya ulangin, percayakah kita bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an menjadi jihad terbesar? Ya, ingat dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kalian semua dengannya, dengan Al-Qur'an, jihadan kabira, dengan jihad yang paling besar. Artinya seorang yang menjaga Al-Qur'an ini menjadi perjuangannya, menjadi tujuan utamanya, menjadi kehidupannya, ini adalah simbol jihad yang paling besar. Dan dengan mempelajari Al-Qur'an maka akan menjaganya dari ketergelinciran dalam segala hal. Ketergelinciran dari dunia ini, dari tahta, dari harta, dari jabatan dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini ya sebagai dhamin, jaminan terhindar dari penyakit pikun. Allah berfirman, wa minkum may yuraddu ilal ardhil umuri likai la ya'lamu min ilmin syai'an innallaha alimun qadir, bahwa mereka yang mempelajari Al-Qur'an itu akan terhindar daripada penyakit pikun. Nah, ini tadi kita berbicara pada tentang alam Al-Qur'an. Sekarang kita lihat khalaqal insan. Benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya persingkat tentang khalaqal insan ini dalam pembahasan berikut. Ya. Apa itu manusia? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia? Manusia terbuat dari tanah dan roh. Ya. Loh, kan itu hasil campuran antara sperma dan sel telur, Ustaz. Lah, sperma itu asalnya dari mana? Sari pati makanan yang dimakan oleh manusia. Makanan itu asalnya dari mana? Dari tanah, yaitu dia. Ya, dari tanah. Kemudian manusia terdiri dari 3 unsur. Ada hati, ada akal, ada jasad. Unsur-unsur ini unsur yang utama. Ya, unsur-unsur ini unsur yang utama. Dia manusia kalau terkurangin atau berkurang salah satu unsur daripada 3 ini, maka tidak akan sempurna. Yang ketiga, karenanya manusia diberi amanah untuk melaksanakan beban-beban atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sempurna hatinya, akalnya, jasadnya. Dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wat-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ahsani taqwimnya ini ada jasad, ada akal, ada hati. Oleh karena sempurnanya ini manusia, Allah berikan amanah, yaitu yang pertama adalah tugasnya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah. Khalifah ini bukan orang yang menikmati bumi, tapi orang yang memakmurkan bumi ini. Dan mustahil makmur ini kalau digunakan terus, ya, tanpa ada pembibitan, pembenahan, perbaikan, penanaman dan sebagainya, mustahil. Sama kita Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
kita punya anak kecil, kalau nggak kita didik dengan baik, mustahil kita bahagia di masa tua melihat mereka sukses atau menjadi orang-orang soleh. Susah. Nah, oleh karena itu dari manusia ini ketika mereka melaksanakan tugas dengan baik akan menerima balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lewati penciptaan manusia ini, kita kembali pada tafsirnya. Ya. Yang selanjutnya adalah Allamahul bayan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allamahul bayan artinya Allah mengajari manusia berbicara. Kita memiliki tingkat bahasa. Kita manusia memiliki tingkat bahasa. Ada bahasa anak bayi, ada bahasa anak balita, ada bahasa anak di atas 5 tahun, di atas 11 tahun, di atas 19 tahun, ada bahasa dewasa, ada bahasa orang tua. Semuanya memiliki jenjangnya masing-masing. Dan al-bayan ini diartikan penjelas, yaitu manusia ketika dia ngomong maka akan menjelaskan apa yang menjadi pemikirannya, apa yang disimpan dalam hatinya, juga penjelas terhadap apa yang mau ditujunya. Oleh karena itu, bahasa ini juga, bayan ini juga diartikan adalah husnul ilqa, penyampaian yang baik, ya, penyampaian yang baik. Ada manusia bisa bicara, tapi dia nggak punya bayan, ya. Orang kalau dia ngomong membuat orang grundel, ya, nggak punya bayan dia, udah udah tahu salah, dia berupaya untuk menutupi kesalahannya itu. Ya, ini adalah ketika seorang itu tidak lagi memiliki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka al-bayan ini juga lah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada bekal dakwah, ya, salah satu bekal dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada nabi-nabi yang lain. Maka dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Nabi Nabi Musa alaihissalam Allah perintahkan berdakwah kepada Firaun, ya, kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa Nabi Musa, rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah hatiku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku, yafqahu qawli, agar mereka memahami bahasaku atau pembicaraanku. Nah, ini adalah tujuannya agar terjadi bayan, hadir bayan. Dan bayan memiliki karakteristik. Ada bayan itu yang bayanun maktubun, bayan yang tertulis. Ada bayanun masmu'un, bayan yang terdengar. Ada bayanun ma'kulun, bayan yang terucap. Dan yang keempat adalah bayanun makru, bayan yang tertulis. Dan seluruh bayan ini terkandung dalam Al-Quran. Ya, seluruh bayan ini terkandung dalam Al-Quran. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Pertama, nikmat hidayah, 'allamahul Quran. Yang kedua, khalaqal insan, wujud. Dan yang ketiga adalah 'allamahul bayan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya berbicara dengan baik ini, ya, sampai dia menjadi tolak ukur kadar otak manusia. Ibu-ibu kalau punya masalah, ya, masalahnya ruwet, pilihannya 2. Diam atau berkata yang baik. Ya, diam atau berkata yang baik. Kalau tidak, akan terjadi hal yang buruk. Kalau kita memaksakan ngomong, apalagi sekalian mencaci, caci,
kita akan terperangkap pada lingkaran setan. Ya, karena setan itu sangat tidak mau ada orang bermasalah, apalagi dengan orang lain, kemudian dia berupaya untuk menyimpelkan, mensimpelkan, mensederhanakan permasalahan itu dengan bahasa baik. Itu setan paling nggak mau. Ya. Dan luar biasa, orang-orang yang mengerti ini, Ibu, itu banyak yang selamat dari mara bahaya. Bahkan mohon maaf ya, orang-orang jahat, orang-orang yang merusak negeri ini, dengan bahasa mereka bisa menutupi keburukan mereka. Nah, ini luar biasa sekali nih, pentingnya bayan itu. Apalagi kalau bayan itu digunakan untuk berdakwah kepada Allah, untuk hal-hal baik dalam Islam ini. Nah, sebagai penutup, melalui nikmat bayan yang Allah berikan kepada manusia, mereka bisa mengungkapkan apapun yang mereka rasakan. Mereka bisa mengadu dan memohon kepada Sang Khalik. Maka ud'ullah, doalah kepada Allah. Ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apa saja yang kalian doakan, ya, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik. Dan kita belajar dari para nabi bahwa mereka jarang sekali mereka to the point. Nabi-nabi itu jarang to the point. Nabi Ayub misalnya sakit sampai 40 tahun, ya. Sakit sampai 40 tahun. Sampai badannya habis, kulitnya udah menyatu dengan tulang, ya, wajahnya udah nyatu dengan tulang. Pokoknya udah berat, nggak bisa kemana-mana, hanya berbaring saja. Lalu Nabi Ayub doa begini, Rabbi, wahai Tuhanku, inni masaniyadur, sungguh aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang paling maha pengasih dan penyayang. Kalau kita doanya apa? Ya Allah, beratnya lah sakit nih ya Allah. Kapanlah sembuh ya Allah. Tolonglah ya Allah. Nabi Ayub enggak. Rabbi, ya Tuhanku, inni masaniyadur, sungguh aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau sungguh maha pengasih lagi maha penyayang. Langsung kabul, datang malaikat, ya, dan membawa air yang disiram kepada Nabi Ayub, dan sehatlah Nabi Ayub alaihissalam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu untuk belajar bayan ini. Kalau bahasa keseharian kita di dakwah namanya fanul khitabah, yaitu seni berbicara. Kalau dalam bahasa organisasi, public speaking, ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat keempat ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan, karena memang waktunya sangat terbatas sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Pertemuan yang lain yang bisa membuat kita menyelesaikan, mentuntaskan kajian tafsir surah Ar-Rahman ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arfiansyah Harahap yang sudah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberi kemanfaatan bagi kami semua ibu-ibu di Salimah pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu menginjak acara yang ke-6, lain-lain. Di sini lain-lain, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Kita batasi 3 penanya saja ya, karena waktunya sudah semakin siang. Monggo ibu-ibu, ada yang mau bertanya?
Sepertinya tidak ada Ustadz, belum ada. Ya, semoga nanti di kesempatan yang lain bisa disambung untuk kajian kita pada pagi hari ini untuk menuntaskan yang belum tuntas. Baik, untuk acara lain-lain yang lain mungkin dari PD Salimah pada Bu Sasti, ada yang mau disampaikan? Bu ya. Sebentar sebelum ini kita foto dulu sebelum Ustadz ya maaf Ustadz, kita foto dulu untuk dokumentasi dan laporan laporan kegiatan. Monggo untuk teman-teman kita foto dulu sebelum Ustadz Arfiansah meninggalkan room. Monggo dibuka sebentar untuk open kamera, monggo. Ada 4 ya, ada 4 halaman. Monggo yang mau foto nggih panitianya. Mbak Erna, siapa Mbak Erna yang foto Mbak Erna? Ini saya cuma pakai HP, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Monggo dihitung Mbak Erna. Yang halaman 1 dulu. Ya, 1, 2, 3. Saya semua. Bentar nggih, saya screenshot semua. Sampun? Belum, Ibu. Bentar. Sudah? Sudah ya, Mbak Erna? Ya, sudah. Sekarang sudah. Ya, matur nuwun Ustadz. Insyaallah nanti untuk Salimah booking waktu lagi gitu ya untuk meneruskan yang ayat ini tadi kan 1 sampai 4 begitu ya, Masya Allah. Ini kadang-kadang teman-teman ini nggak bertanya karena ini materi berat ya Ustadz ya. Maksudnya materi berat itu untuk memahami memang butuh ini ya, butuh belajar lagi nggih. Insyaallah nanti Ustadz Salimah akan melanjutkan kembali begitu ya nanti insya Allah setelah Ramadan begitu ya menjadi kajian rutin untuk kita selesaikan surat Ar-Rahman. Matur nuwun Ustaz, jazakallahu khairan kasih. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah teman-teman semuanya matur nuwun gitu ya sebelum meninggalkan room monggo nanti ikuti begitu ya kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Salimah begitu ya. Yang paling dekat nggih nanti akan kita share-kan di grup-grup ini gitu. Kemudian ada agenda bingkisan sejuta bingkisan dari Salimah begitu ya untuk yatim untuk duafa monggo untuk teman-teman masih ada kesempatan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita begitu ya yang membutuhkan di bulan Ramadan ini. Mungkin itu untuk kalimat atau pengumumannya Mbak Erna. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati ibadah puasa Ramadan dan amalan-amalan yang lainnya. Semangat untuk tilawah Al-Qur'an begitu ya. Makasih Mbak Erna, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sasti. Selanjutnya menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum ditutup, bila saya dalam membawakan acara banyak salah saya mohon maaf. Mari kita akhiri acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan teman-teman yang belum presensi dan ini ada materi monggo bisa di-download di chat itu sudah di-share materi yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Arfiansah Harahap LCMPDI. Monggo nanti bisa di download dulu tapi kalau seandainya
belum sempat untuk download atau agak repot karena mungkin pakai handphone, nanti monggo di grup-grup yang lainnya bisa kita sharekan untuk materinya. Begitu dari akan semuanya untuk ini room saya tutup ya. Monggo kalau mau meninggalkan room selamat beraktivitas.